semuanya, balik lagi di Amarper. Kali ini ketemu sudah dengan siapa, Mas Yo? Cynthia Tengen. Betul. Ragu-ragu lagi. Ada memudahkan katanya saya. Berarti kayaknya saudara nih Binondi apa? Siapa? Binondi. Katanya. Saya kenal. Minondi nih ketemu kakak kelas dulu. Oh, Artinya Satu marga lah. satu marga. Apa? artinya saya sudah nggak kelas 3 kan? Saya nggak jauh. Saya nggak tahu berapa nih. Beta 2010. Jauh. Maksudnya Masuknya 2010 berarti 2010 tuh. 2010 berarti 2007. Iya. Iya dong. Kan 3 tahun. 8, 9, 10. Iya, 2007. Betul. Ketemu dia Cynthia Tengens nih. Ketemu sudah duduk dengan hostnya mantan, Mantan. Mantan. Jejak petualang. Mantan host Jejak Petualang. Iya. Terakhir kapan tuh? Terakhir 2017. Ya 2017 sih. 2017. akhir. Cynthia ini lahir besar di Ambon betul ya? Lahir besar di Ambon. Besar di Ambon, kuliah di Jakarta Jakarta. Sampai SMA di Ambon ya. sampai SMA di Ambon. Waktu kerusuhan sempat pindah Manado, tapi cuma kayak 2 tahun, 3 tahun. Habis itu balik ulang Ambon. Pas SD Pas berarti. SD kelas 2, 3, 4. Ya. Jauh ya. Habis itu balik ulang Ambon sih. Oke. Jadi cuma cari aman aja. Mana aku nih? Dapat kirim nih pesawat Hercules lo, dapat titip. Beta mama nih beta pasti ikut titip beta ke orang. Jadi beta naik pesawat Hercules tuh duduk kayak gini. Sandiri. Saya berapa bersaudara? 4. Beta anak bongsu. Yang 3-nya tetap di Ambon. Yang 3-nya beta juga lupa sih. Kayaknya waktu itu sing dongsu di Manado, tapi beta lupa. Apakah dongsu duluan? Kau bagaimana Tapi sampai yang- beta dapat titip? Yang pasti waktu itu saya sendiri. Iya, terus pas balik Ambon, beta kakak tuh sampai SMA kuliah sama di luar. Sing balik Ambon lagi, cuma beta sendiri yang balik Ambon. Oh, oke. Berarti cuma sih saja yang lahir besar di Ambon. Iya, beta kakak-kakak ya lahir di Ambon. Tapi pas dong SMP SMA kerusuhan, Dong habis itu keluar. dong keluar, lalu sing balik Sing lagi. balik lagi. Cuma pas kawin lah balik. Oh, oke. Baru pernah kepikiran sih jadi Apa tuh? host Jejak Petualang tuh? Kepikiran sih, sing Maksudnya waktu saya SMA Jejak Petualang itu kan sudah ada tuh. sudah. Bahkan beta kan waktu jadi host Jejak Petualang itu deng Medina Kamil, deng Vika Fitriana. Dan saat itu Medina Kamil tuh kayak legend lah. Program petualang pertama di Indonesia kan saat itu Jejak Petualang. Dan si Medina Kamil ini paling lama sekali, beta ingat sekali dari beta masih SMP, dia pernah syuting di Ambon, di Natsepa, dan beta juga ada minta foto dengan dia lain. Jadi pas beta baku dapat dia sudah di Tamang, beta bilang, sih tahu sih beta pernah minta foto nih sih, masa sih? Iya, beta kasih tunjuk foto, berarti kayak dia merasa beta nih tua lah Oh iya, jelas lah. beta masih SMP. Tapi saya juga bangga sih. Dulu dia idol, saya Sekarang malah akhirnya ketemu dan kayak menggantikan posisinya dia. Ya, saya menggantikan si Bareng lah. Oke. sejajar lah posisi. Sejajar ya. Setara sekarang dengan dia. Tapi coba cerita dulu gimana sih ceritanya bisa sampai masuk dunia entertain sekarang? Awalnya itu dulu kan kita masih kuliah. Kalau selesai kuliah ya sudah sih ada kegiatan lain gitu. Kuliah jurusan apa? Kuliah dulu kita mass communication. Terus kayak saya ada kegiatan lain. Terus beta kakak punya cewek saat itu, dia adalah model profesional. Terus kayak dia bilang ya sudah sih ikutlah kelas modeling gitu-gitu supaya isi waktu kosong segala macem. Ya sudah beta ikut kelas. Setelah ikut kelas itu kayak pernah juga beta bertemu sama casting, akhirnya diajak yang kayak gitu-gitu. Tapi dulu tuh awalnya masih dari iklan. Oh, casting. Iya, masih dari iklan. Oh, berarti saya pernah iklan juga? Ada. Atau cuma casting aja? Pernah ada iklan. Apa tuh? Pamper. Serius, tapi bukan beta yang pakai Pampers dong. Sama dong. jadi suster apa? Jadi apa gitu beta lupa. Saya pernah lihat Marsha di iklan. Jadi apa? Jadi box. Bukan. Kantor Pen. Oh, Serius? serius. Iya, di iklan Kantor Pen.
beta saya belum. Jadi mungkin dengan ini dibuatnya YouTube untuk Tolong. menambahkan Tolong. CV. Ada yang butuh talent, tolong diajak. Tolong diajak. Nah, kemudian dari iklan itu ya mulai kayak banyak followers di Twitter gitu-gitu. Belum Instagram, Belum ada Instagram. Belum, saat itu belum ada Instagram. Terus saat itu ada yang mention, kita lupa kenapa mention ke beta, Kak lagi dibuka nih pencarian Host. ya presenter jejak petualang. Terus beta datang. Oh sayang, beta kirim CV dulu. Beta kirim CV hari itu, sorenya langsung ditelepon. Ditelepon itu disuruh datang untuk casting apa segala macem. Kemudian beta datang, casting. 2 hari kemudian ditelepon bahwa beta diterima, dong ajak untuk ikut trip saat itu. Tapi memang awalnya berarti saya suka hal-hal itulah. Itulah tuh apa nih? Ya bertualang, ekstrim adventure gitu. Tidak juga. Terus kenapa Kalau sih? kaki bajalang sih memang iya. Kaki bajalang ya? Mm. Oke. Cuma kalau Menjadi dasar. Ya, itu yang menjadi dasar Kaki sebenarnya. bajalang. Karena memang kalau dilihat dari beta pun papa, beta pun mama juga memang kaki bajalang lain. Oke. Tapi traveler, Iya, terus kayak bukan adventure kan? bukan. Terus ketika Memang dari kecil kan sudah diajak berjalan sendiri kan. Di rumah. kalau dari kecil sih, Gimana? oh adventure juga pas kerusuhan kan lari naik gunung. 1 minggu cuma makan rabong dan nasi putih tiap hari pak. Terus So ada basic. Iya, so ada basic sebenarnya di situ. Setelah itu trip pertama itu ke Semeru. Sama jejak petualang ya? Iya, dan saat itu memang lagi ada jambore jejak petualang. Jadi semua host kan biasa host tuh jarang ketemu karena kan si A trip kemana, si B trip kemana, si C trip kemana. Itu sudah jadi Tapi itu sudah jadi host tapi baru. Oh ini Jadi pertama. trip pertama itu ke Episode pertama ya nih. episode pertama Jambore Jejak Petualang. Jadi semua host ngumpul. Jadi itu menurut beta sih kesempatan yang bagus juga for beta supaya cara melihat host lain Belajar seperti sama yang apa. lain. Nah, yang kayak gitu. Jadi pas ngumpul Enak bisa juga. ngobrol. Episode Beruntungnya pertamanya episode dipertemukan pertamanya dengan itu. senior-senior ya. Ya, itu sih senior nih yang belajar dari dia. Sekarang senior kurang lebih begitu. sampai bisa masuk di terus habis itu kan pasti jadi suka tuh atau hanya sekedar aja jalanin karena ini profesi. Saat itu awal-awal masih euforia ya, euforia karena belum pernah ke pedalaman yang mana, tahu kebudayaan apa, bahwa Indonesia itu sangat luas, tiap satu daerah beda berapa kilo kebudayaannya sudah sangat berbeda. Jadi di situ masih euforia, belajar banyak dan menyadari bahwa selama ini ketemu merasa ketemu pintar nih, ternyata tidak juga. Ketemu sen tahu apa-apa, masih banyak hal di dunia ini yang ketemu sen tahu. Itu sih. Jadi sampai sekarang keterusan. Begitu berapa lama tuh? 5 tahun. Dari 2012 sampai 2017 akhir. 5 tahun tuh. Memutuskan keluar atau habis kontrak? Memutuskan keluar. Karena boleh dibicarakan sih. Karena sebenarnya timnya sudah ganti, rasa kekeluargaan sudah tidak ada. Karena kan kalau mohon maaf ya kita pakai telepon iklan. Ya. Nanti baru telepon dong, papi ada syuting. Ya sudah. Iya, dah. Kita bapak telepon. Kemudian sampai mana tadi? Oh ya, memutuskan untuk keluar itu ya karena saat itu timnya sudah bergeser, kemudian juga program TV saat itu lebih banyak dibatasi. Jadi yang biasanya kan bisa explore sangat mendalam kontennya, kemudian bisa ke daerah yang lebih jauh yang tidak pernah disentuh oleh orang lain. Sekarang tuh terbatas. Jadi kita merasa ya Sudah saatnya. Iya, sudah saatnya untuk kita berkembang di tempat lain. Lalu sekarang kesibukannya apa? Sekarang kesibukannya urus usaha dan masih jalan-jalan sih. Tetap masih syuting tapi sering di TV. Bikin program untuk kementerian biasanya. Kalau sekarang kita lagi jalanin program 54 Taman Nasional dengan KLHK.
Jadi 54 taman nasional itu untuk explore daerah 54 taman nasional di seluruh Indonesia ini ada apa saja dan di dalamnya ada apa saja. Tapi itu proyek. Iya, kayak proyekan gitu sih. Itu pernah baca, saya dulu pernah, jadi setelah di Jejak Petualang sempat kerja di Staff. istana ya staff. Iya, KSP. Tapi itu sebentar sih. Bentar. Berapa Mungkin lama? karena beta sing bisa bangun pagi, pulang sore. Ya. Biasa ya? Sing biasa. Kerja Orang kantoran. lapangan gitu. Itu kerja kantoran tuh. Iya, itu kerja kantoran. Jadi saya bukan Jadi, saya lah ya. iya. Menyenangkan sih sebenarnya di sana karena beta juga suka politik, beta suka belajar hal apapun. Jadi di situ kita mendapatkan hal yang belum pernah kita pelajari sebelumnya. Cuma ya itu Berapa lama kantoran. tuh? Sing sampai 1 tahun, Saya sampai 1 tahun. Sebentar berarti ya. sebentar. Berarti proyek yang saya bilang ini sih ada hubungan sama kerjanya sebenarnya. Oh, saya nggak ada. Jadi cuma proyek. Jadi dulu tuh beta sempat jadi host juga untuk Kementerian Desa. Jadi biasanya kan tiap tahun mereka ada proyek dana desa. Nah biasa dari Kementerian Desa itu dong syuting di daerah yang sudah pernah dikasih dana desa dan dilihat dana Ini desa itu perkembangannya. sudah dijadikan apa saja tuh, nah, kayak gitu-gitu. Terus mungkin dari situ banyak main juga, kenalan banyak, link banyak. Jadi kalau misalkan ada syuting diajak, dipanggil yang kayak gitu. Terus Itu kalau yang syuting untuk kementerian. itu untuk kementerian. Tayangnya di Desa. mana tuh? Tayangnya di YouTube sama dulu sempat di TV tuh, di TV One sama Antv. Oh, Rutin ditayangin. Tiap hari Minggu. tiap hari Minggu. Mm-mm. Yang Iya. sembarangan. Oh iya, tetap saya. Beta juga saya selalu nonton nonton TV TV. sih. Betul. Biasa Netflix and chill. Itu karena saya pernah nonton TV. Lalu Terus sudah sih paling kayak gitu. Terus sempat film juga. Terus film apa? filmnya tapi untuk festival sih, Oh. bukan layar lebar. Jadi film pendek gitu. Bukan sih film panjang. Tapi film festival memang. Iya, film untuk festival memang. Terus apa lagi ya? Ya kurang lebih seperti itu. Usaha sekarang usaha apa? Kopi, skincare, Skincare. ya Bikin sendiri. bikin sendiri. Natural skincare sama organic skincare. Jadi kan biasa kita ke daerah-daerah itu kita dapat ide awalnya dari Kampung Tua Bitombang. Itu tuh di Gimana tuh? Sulawesi Gimana? Selatan. Oh, Jadi oke. di situ tuh di situ pakai bada dingin kalau ketemu bilang di Ambon Oh, iya. pakai bada dingin tuh. Terus Tapi itu kayak dari- ya dari beras bahan lah, alami dari ya? apalah bahan alami gitu. Terus akhirnya dari situ beta pas pulang itu beta muka ancur Gara-gara gara-gara panas-panasan yang biasa lah main outdoor, muka ancur. Terus beta ingat beta pernah ke Kampung Tua Bitombang dong bikin ini, akhirnya beta bikin di rumah. Beta bikin di rumah, ternyata Bikin beta sendiri? bikin sendiri. Beta beli bahan-bahannya sendiri, kemudian beta bikin sendiri. Terus akhirnya beta muka membaik. Terus Di racikannya situ tuh dari mana? Dulu waktu itu belajar. Oh belajar. oh, dong kasih tahu dia punya iya, apa dong aja kasih gitu. tahu. Terus abis itu pas beta coba di beta muka membaik, beta Insta story, terus orang-orang tanya, awalnya beta jelaskan bahan-bahan apa segala macam cara bikin, terus kayak Sedikit menyesal. Sing. Kenapa sih yang dijual? Oh, beta kira. dong yang malah bilang kan mending dijual aja, soalnya malas nggak sempet untuk bikin Oh, apa iya, segala daripada macam. bikin sendiri Iya, gitu ya. daripada bikin sendiri ribet. Ya sudah beta bilang cerdas cuan. Mm-mm. Akhirnya ya sudah beta bikin, beta jual. Akhirnya dari situ juga biasa beta kayak ikut workshop, misalkan ada workshop untuk cara bikin sabun organik bagaimana, beta ikut kelasnya gitu-gitu. Akhirnya bikin, jadi range produknya jadi banyak. Sudah maksudnya sudah jadi nih. Sudah, ini sudah berjalan berapa tahun ya? Oh, Cuman beta memang jualannya masih online. Ada beberapa klinik di Ambon juga yang Pakai. pakai beta produk. oke. Tapi sekarang masih bikin sendiri atau ada karyawan? Sekarang sudah ada orang. Kalau kayak gitu tuh itu lewat BPOM sih. Biasanya urus BPOM-nya sih. Tapi misalkan masih skala rumahan, Seng itu masalah. biasa sebenarnya masalah itu kan garisnya tipis nih. Karena biasanya kalau orang masih rumahan, masih baru dimulai lah segala macam kayak gitu-gitu, dong biasanya ada nomornya khusus sih. Kita lupa sebutannya apa, tapi untuk Nomor dites apa nih? juga.
kayak BPOM-nya, Oh. tapi bukan BPOM sebutannya. Kalau BPOM itu skala pabrik. Di bawahnya itu berarti. Iya, bahan bawahnya, berarti. iya. Soalnya kan apalagi kan belakangan kan kasus-kasus skincare yang itu kan paling banyak. Iya, kan? yang misalkan pakai Yang apa malah namanya, jadi apa? merkuri Ah. gitu-gitu. Nah, Kan lagi kalau beta banyak. memang beta mengutamakan untuk pakai produk natural, dan beta ambil bahannya juga dari petani yang beta suka kenal, yang dari dulu beta pernah syuting di Bogor, dia punya kebun mawar apa segala macam, beta ambil untuk bikin rose water dari situ yang kayak gitu. Oh, berarti dari macam-macam bentukannya. Iya, jadi sebenarnya menyenangkan sih jalan-jalan, jadi tahu banyak dan banyak link juga. Kalau kayak gitu saya riset lah sih. Apanya Maksudnya tuh? dia punya Bahannya apa, atau- bahan-bahannya ataukah bukan maksudnya risiko-risiko penggunaannya adakah? Atau... Biasanya ada, misalkan untuk orang yang alergi kacang-kacangan, itu kan, atau orang yang kulitnya sensitif, beta menganjurkan untuk pakai produk yang memang khusus untuk kulit sensitif. Biasanya ada. Beta punya sabun itu, misalkan ada sabun untuk kulit normal, untuk kulit sensitif, untuk kulit kering, untuk kulit berminyak, itu ada Ada dia punya. pembedanya itu. semuanya. Oke. Berarti produknya banyak juga ya? Saat ini sih ada berapa ya? Rose water, sabun, masker, scrub, kemudian serum bulu mata Wih, serum bulu mata nih bagaimana? untuk memperpanjang dan melentikkan bulu Ada pikir mata. serum bulu mata nih gimana? Sekarang bulu mata orang kan extension kan? Dia pakai serum bulu Nah itu mata. dia, malah karena extension biasanya pas abis lepas kan pasti kayak rontok Oh. gitu-gitu tuh, terus tumbuh bulu mata, tumbuh itu kan lama. Oke, jadi serum ini untuk Dinutrisi dari mempercepat. luar, ya. Oh, oke. Begitulah Buat sekilas tentang cewek-cewek kecantikan. Demikian MRTR tips-tips Pak. Ya kurang lebih begitu. Itu ada rencana untuk lebih besar, Seng? Lebih besar sih pasti mau dan ingin. Karena kan kalau Diusahakan. sekarang kan masih rumahan kan. Iya. Berusaha, Iya, punya betul. usaha kan pasti ada mimpi. buat- Iya betul. Pasti ada. Kapan? So ada rencana kah atau As baru soon as baru? possible lah. Oh, oke, as long as possible aja lah. Hmm. Lalu kalau kopi? Kalau kopi sekarang kita kan baru buka belum sampai 1 tahun. Dan awalnya memang beta kayak Grab and Go gitu. Jadi misalkan ojek online, Gojek atau Grab yang datang, orang order dari situ gitu kan, untuk cuman ambil gitu. Tapi biasanya sekarang tuh kayak banyak orang mulai nongkrong tuh. Jadi awalnya beta yang dari sini ada meja cuma kursi-kursi, sekarang mulai ditambahkan meja, terus kayaknya mau ada yang diperbaiki dari tempat supaya diperbesar, diperluas lokasi untuk orang bisa nongkrong. Dan Jadi spesial lebih luas untuk- iya, dan franchise sih sedang direncanakan juga di bisnis plan-nya. Soalnya Oke. dari awal buka memang banyak yang tertarik Banyak. untuk franchise. Cuman kan ketentuannya kan berbeda. Ketentuan franchise kan harus diperjelas dulu secara legalnya segala macam. Jadi tunggu itu selesai baru pikir ke franchise. Jadi buat teman-teman yang mau franchise jangan lupa nanti Kopi kasih. kopi Kasih. kasih. Berarti saat ini baru satu. Atau Sekarang masih 1 di mana tuh? di Gunawarman, Senopati. Gunawarman sih. Senopati. Senopati. Yang mau ngopi-ngopi ya kan. Bisa Iya. ke situ berarti. Yang mau party-party, sebelum party ngopi dulu bolehlah ke situ. Seng kalah lah dia ini. Yo, harusnya. Neng, bapak juga bareng kata numpang di Don Tampan nih. Oh iya. Terima kasih. Tadi saya bawa tuh kata numpang di Tampan tapi di kopinya tidak kopi Kopi kasih. lain. Next time kalau misalnya ada kesempatan atau bisa ngobrol lagi tapi di Kopi kasih. Boleh. Oh iya kalau dia punya itu sebesar kan. Iya, tempat sebesar duduk, sehat, wah, bisa tuh. kalau sekarang kan nanti ketemu ini berdiri kan. Kalau kursi pol ya berdiri, mau Syuting gimana? berdiri. Begitulah kurang lebih. Nah kita sempat baca-baca ini atau balik ke Baca-baca nih, baca-baca di mana sih? artikel. Banyak. Artikel itu, ini juga untuk yang ingin membuat artikel, tolong. Kenapa? Wawancara yang benar, memang komunikasi dengan yang benar dulu. Karena
beberapa artikel juga yang kita baca tuh banyak hal yang miss Tentang gitu hoax. loh. Iya, karena kayak misalkan dong bahkan yang pernah wawancara Dembeta, tapi dong bilang ungkap Cynthia Tengen. Oke. Contohnya bagaimana tuh? Dong Dong saja. juga sendiri sumber dari mana? Iya itu, tapi dong bilang ungkap Cynthia Tengen berarti di situ sih berbicara Dembeta dong, padahal saya yang pernah gitu. Dan kayak ada beberapa hal yang miss, misalkan dong su bilang beta ke gunung ini itu dilebih-lebihkan, padahal beta itu Belum gunung pernah. apa sih beta belum pernah. Kemudian beta juga bingung, terus kayak dibilang beta tanggal kelahiran sekian padahal itu bukan beta pun tanggal kelahiran, beta kurang tahu juga itu nona mana pun tanggal kelahiran. Ada yang hal yang kayak gitu-gitu gitu. Ada yang artikel tentang agama sih. Agama sih nggak ada. Oh. Cuma kalau misalkan buka Biasanya Google, kalau buka gitu kan. tapi misalkan buka Google pasti ada yang Cynthia Tengen agamanya apa ya? Ah, iya kan kayak gitu kan. Paling kayak Paling gitu. sering tuh. Kalau Penting ya? kalau si public figure kan ya netizen netizen Indonesia saja sih kayaknya. Ya kurlet begitulah. Ya. Makanya sekarang beta mau tanya, ungkap Mm-mm. Cynthia Tengen. Bagaimana ini ungkap itu betul nih? Ya, kita mau tanya kan ada di artikel yang kita baca nih. Di mana tuh sumbernya? Saya tahu apa tuh, random lah. Abal-abal lah. Pernah waktu naik gunung dan dari gunung mana, Mm-mm. pernah sempat sampai bakar baju. Nah kalau itu betul, Oh. itu di Kompas kayaknya atau Tempo, betul. Naik gunung apa di tuh? mana? Gunung apa tuh? Itu Coba cerita Kartens Pyramid di Jayawijaya. Jayawijaya, Papua. Oke. Jadi itu pertama kalinya juga beta naik gunung yang di atas 4000 mdpl ketinggiannya. Kalau Jayawijaya itu ketinggiannya Paling tinggi kan di Indonesia. paling tinggi di Indonesia 4884 mdpl Sampai di puncak tuh. sampai di puncak. Katanya wanita pertama? Wanita Indonesia. Maluku pertama. Wanita. Bukan wanita bukan di- wanita Indonesia. Bukan, ya, yang kayak gitu tuh Oh. harus diperjelas. Oke. Wanita Maluku pertama. Iya. Iya. yang berhasil sampai ke puncak. Tapi itu juga Jaya. kata orang ya, ada orang yang menyematkan wanita Maluku pertama. Beta juga yang tahu kata ada ya lah kasing sebelum beta. Iya, betul tuh. Sing kayaknya alih ya. Dan kelai. Terus cerita dulu. Tapi harapannya semoga wanita-wanita Maluku lainnya juga bisa. Ya. Pastinya. Saat itu memang ketong targetnya adalah bukan puncak. Targetnya adalah untuk membuat jembatan tertinggi Australanesia. Jadi Itu di waktu di Jejak. jejak petualang saat itu. Jadi saat itu ketong naik bawa seling baja untuk pasang jembatan, karena selama ini cuma ada satu jembatan dan itu juga bukan jembatan seling baja yang bisa ketong jalan gitu. Selama ini tirolean. Jadi ketong mesti tarik atau mundiri kayak katrol gitu. Oke. Jadi katong bagantong lagi ini di bawah jurang sekitar 500 meter. Kemudian katong tarik katong bagang. Dan biasanya orang banyak yang gagal ke puncak karena di situ kan talinya cuma satu. Jadi orang antri terlalu lama diam, dingin. Jadi dong tubuh langsung drop. Ya saya bisa sampai puncak gitu. Tapi Melemah gitu. Banyak yang meninggal. Kalau itu bisa tahu. Tapi ada lah pasti ya. Mungkin saya tahu sih kalau itu. Cuman saat itu jadi katong bangun satu jembatan lagi untuk mempermudah kesempatan orang untuk mencapai puncak. Jadi saya perlu antri satu tali saja, yang tali satu itu katong bikin ada 3 tali baja. Jadi katong bisa jalan sah di atas tali. Kalau yang satu kan setengah mati, kalau misalkan katong jalan sampai atas, tubuh suka kedinginan, drop, kadang katong singkot tarik katong sembadan sendiri kan berat. Ya. Yang kayak gitu. Lalu setelah itu pas jembatan jadi, aduh kelihatannya puncak sudah dekat gitu loh. Tanggung ya. Nanggung. Akhirnya Biasanya itu lanjut. keegoisan nafsu manusia. Akhirnya beta lanjut, beta berkarya pada beta pun produser, beta Sendiri? bilang, Seng, Tim. Seng semua. Saat itu cuma kata ada berapa orangnya, 4 atau 7 orang beta lupa. Terus Tapi itu yang lain pernah sampai puncak. belum. Semua tuh belum. Di jalan juga sempat ada yang tepar-tepar sih. Oke. Karena biasanya kalau di atas ketinggian 4000 mdpl itu oksigen semakin tipis. Sebenarnya katong tubuh itu harus aklimatisasi. Jadi harus berjalan pelan. Jangan merasa mampu dan merasa sombong supaya katong berjalan cepat supaya cepat sampai, tidak. Itu akan menaikkan. Kan? Ya, itu kadang kan suka balaga toh. Kadang kan suka balaga. Nah, itu harus dikontrol katong punya diri, karena kadang ketika katong berjalan terlalu cepat, bukan karena saya mampu dan saya bisa, tapi itu kemampuan
resiko untuk AMS, acute mountain sickness, itu jauh lebih tinggi. Acute mountain sickness itu bisa, yang paling ringan itu dari mual, sakit kepala, kemudian paling parahnya bisa hipotermia, mimisan, kemudian bisa frostbite juga, kemudian bisa halusinasi, yang kayak gitu. Apa yang saya rasa waktu itu? Saat itu hari pertama beta ada sakit kepala, tapi beta minum. Itu hari pertama setelah ini kan, setelah puncak. Bukan. Jadi dari awalnya supaya mungkin untuk teman-teman yang belum naik gunung juga bisa memahami. Jadi jadi hari pertama itu beta jalannya itu dari Freeport, jadi saya terlalu jauh. Biasa kalau jalan dari kampung itu ada beberapa jalur, itu lebih tapi jauh. itu lebih jauh dan resikonya lebih besar. Itu dari Sugapa, Ilaga, Uganda, Beoga, pokoknya namanya gitu-gitulah. Resikonya besar, satu, budgetnya harus lebih besar di situ. Budget lebih besar kalau dari kampung. Iya, dahulu dari kampung, karena satu, perjalanan lebih jauh, otomatis logistik juga butuh lebih banyak. Kemudian kalau dari situ harus pakai porter. Kalau beta kemarin saya pakai porter, tapi setengah mati lah kalau saya pakai porter. Kalau ada uang pakai porter aja. Terus ya betulan saya ada uang berarti. Saat itu memang saya ada. Tolong. Makanya beta cabut. Emangnya bayar listrik pakai drama, curhat. Berarti Kemudian beta produser secabut. Oke, lanjut. Kemudian logistik mahal, kemudian biayanya juga lebih mahal karena pakai porter. Terus biasanya kalau lewat kampung itu resiko OPM lebih tinggi. Kemudian resiko orang kampung bakal lain juga lebih tinggi karena di sana dong masih perang antar suku. Tapi dengan opsi sebanyak itu, maksudnya orang masih mau lewat kampung sih? Karena kalau lewat Freeport harus ada izinnya. Kalau beta kebetulan karena beta dengan TV dan beta dengan Postrat, jadi memang dapat izin. Karena orang tuh banyak kan. Jadi kalau umum memang pasti harus lewat kampung. Yang pasti juga sih. Misalkan kalau ada kayak. Ya tergantung izin dari Freeport yang boleh izin. Terus kalau urgent kasih yang ada yang sakit atau apa orang jemput ya dari Freeport lebih cepat. Yang kayak gitu. Terus saat itu hari pertama katong aklimatisasi dulu. Di hari pertama itu kostrat banyak sekali yang tepar sampai muntah kuning. Itu dia, karena mungkin dong terbiasa berjalan, kalau latihan berjalan cepat apa segala macam. Padahal sebenarnya ini kasusnya beda nih. Kalau di gunung saya bisa. Kostrat muntah kuning. Itu sampai jam 3 pagi beta saya bisa tidur karena tenda-tenda sebelah tuh masih orang muntah, iya bunyi-bunyi gitu. Beta sampai hari kedua itu kepala lumayan sakit karena kurang tidur. Terus naik lebih tinggi lagi. Tapi sudah mulai terbiasa sih saat itu karena ya jalan kalau memang capek istirahat, tidak perlu memaksakan, tidak perlu merasa bahwa beta bisa, beta jago, beta sih boleh kalah dari dia. Istirahatnya diam. Tapi diam bukan juga. Tambah dingin. Diam juga jangan terlalu lama, itu dia. Biasa istirahat, buka termos, minum teh panas, pika, pisang goreng, ada sukun goreng. Pisang goreng saat itu yang ada, jadi tahan-tahan dan kismis juga. Kemudian ya itu sih pas menuju puncak itu yang katong lewat pas menuju puncak itu katong panjat tebing dulu. Tebingnya kurang lebih tingginya 500 meter, terus lintasannya itu karena kan jalannya langsung gini tuh. Jalannya melipir. Itu kurang lebih lintasannya 800 meter. Kemudian panjang jembatan itu kurang lebih 40 meter. Kedalaman jurangnya 500 meter. Ketika menyeberang itu ya yang tadi kita bilang, ketika melihat puncak dekat itu ya pengen dong, kapan lagi sih bisa ada kesempatan ke Jayawijaya. Ini mungkin kesempatan once in a lifetime gitu. Kenapa tidak dipaksakan? Iya, dimaksimalkan sih saat itu beta bicarakannya dimaksimalkan. Padahal itu dia yang sebenarnya dipaksakan. Beta bilang pada beta produser, kan gue mau lanjut dong, boleh nggak? Jadi saat itu katong beta lupa ada berapa orang sih, 4 atau 7 orang deh kalau saya salah. Terus katong naik sampai atas, ternyata perjalanan dari situ ke puncak masih 2 jam lagi. Terlihat dekat di mata, jauh di kaki. Dengan keadaan belum ada yang pernah sampai puncak. Saat itu ketemu sama belum.
Belum. Terus akhirnya sudah jalan semakin tinggi, langit semakin gelap. Itu masuk di itunya di Jalan di atas tebing-tebingnya. bukan maksud kita itu di shoot semua tuh. Iya, Oh, oke. ada. Cuma kayaknya beta sih tahu kalau tayangan TV-nya tuh pasti pas Di puncak tinggal jalan tadi lah sampai puncak. Suhu berapa derajat tuh? Beta sih tahu suhu saat itu berapa, tapi kayaknya minus. Pastilah ya. Itu Dan- salju. Itu ada salju memang di atas, tapi puji Tuhan saat itu sing badai salju. Kalau badai salju, rest in peace. Atau masih ada. Tinggal nama sah. Tinggal nama sah. Dan saat itu juga ya sudah pas sampai puncak, yang beta lakukan pertama kali beta ingat, beta berdoa Bapa kami, karena beta janji kayak, ingat Tuhan, Pak. karena beta janji kayak kalau beta bisa sampai puncak, beta mau berdoa Bapa kami di puncak tertinggi di Indonesia. Itu kayak beta juga bingung Motivasi kan. ya? Iya, motivasi tuh. Akhirnya beta berdoa Bapa kami, terus beta cek sinyal karena dari bawah tuh dong bilang di puncak tuh ada sinyal loh. Oke. Oh wow, masa? Betul ada sinyal. Ada. Abis itu baru syuting. Yang kayak gitu. Terus sampai puncak tuh memang sudah jam 8, gelap. Jadi sebenarnya di puncak tuh sih boleh terlalu lama lagi. Karena di atas itu cuaca berubah dengan sangat cepat. Bisa tiba-tiba angin, bisa tiba-tiba badai, yang kayak gitu. Terus pas turun, semua Berapa lama drop. tuh di sana? Setengah jam. Setengah jam Jadi- di puncak. Pas turun itu, beta ingat yang lain turun, beta ada deng Kopassus 1 orang. Jadi kan katong sistemnya body. Maksudnya? Sistem body itu maksudnya kayak jalan dua-dua. Dua orang. Oh. Jadi saling jaga tuh. Hmm. Dan saat itu beta ingat pas beta lagi rappling turun tebing, kita ketiduran. Tak tidur. Sambil turun. Sambil turun tetap tidur. Itu ketiduran. Tidur atau pingsan? Ketiduran karena memang oksigen tipis itu kan ngantuk, iya, menguap benar. terus, Oh, oke, mengantuk, yang kayak gitu. Terus beta saat itu dia just setengah mati lagi, kok kasus 1 dia juga dia setengah mati. Akhirnya beta bilang, Bang, lo turun aja duluan, Kayak di film-film lo aja. bilang ke bawah, kalau bisa baru kirim pertolongan ke gua. Asik. Pokoknya gue jalan pelan aja, kalau gue nggak bisa gue berhenti. Gue nggak bisa maksain diri gue karena kalau turun begini ada tak tidur jatuh, gedebuk pau lalu selamat tinggal tuh. Akhirnya beta di situ, beta pas sendiri, beta Kamu ada turun baru- sendiri? beta sendiri di beta tim saat itu beta sendiri yang masih tertinggal. Akhirnya batu-batu itu ada batu-batu besar di sana, beta berlindung di sela-sela batu supaya kalau angin pukul sing langsung. Tumbang. Karena beta tuh kasih juga ngilu lain. Habis itu ya sudah akhirnya di situ beta mulai bikin api, bakar awalnya masih dari yang kayak bungkus-bungkus makanan. Cuma Sempet kayaknya berhasil kurang. masih, Seng? Itu masih bisa. Iya, maksudnya. Masih bisa. Nah, beta ada bawa korek. Dan untungnya saat itu beta sing panik. Kebanyakan orang itu kadang dong panik, jadi blank. Saya tahu apa yang harus Saya dilakukan. bikin apa, ya? Iya. Kalau beta saat itu yang beta pikirkan saya ada rasa takut sama sekali. Yang beta pikirkan bagaimana beta bisa tidur dengan nyaman karena beta paling mengantuk sekali, mengantuk yang semparan beta rasa sebelumnya. Jadi saat itu beta kedinginan, beta cuma bikin api supaya beta bisa tidur. Datang api suka kecil, beta tabang ulang dingin toh. Itu dari bakar-bakar. Dari bakar bungkusan-bungkusan makanan saat itu. Kemudian berarti sampai hipotermia nih. sampai hipotermia. Puji Tuhannya itu. Akhirnya beta sampai bakar, beta punya raincoat, terus beta juga ada sandal gunung, beta bakar. Pokoknya beta bakar apa aja yang ada di muka supaya jadi api supaya beta yang kedinginan. Itu saya yang beta kepala. Kopassus. Ini aku bakar-bakar. Bisa jadi. Saya yang biasa kalau misalkan tenang, kalau apa namanya lonceng lah, tiang listrik cuma bunyi baru lari gitu. Itu sudah. Kemudian saat itu beta pikir Doni belum datang belum beta lah. Ternyata Berapa pas lama? 5:30 pagi baru Don datang, tolong. Berapa jam saya tunggu dari si Kopassus dari jam turun? dari jam 9 dari jam 9 malam sampai setengah 6 pagi. sampai 5:30 pagi. Jadi beta pikir saat itu 5:30 juga matahari suka keluar, beta pikir hangat nih kan. Nah, Padahal tidak juga, tetap mati dingin. Kemudian tiba-tiba dong kirim salah satu tim vertical rescue. Tapi selama kurang lebih 9 jam berarti ya? Sempat Dari jam 9 sampai jam 6. 6 pagi ya? Iya, sudah malam kan? iya 9 malam. 9 jam.
Iya. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Kurang lebih hampir 9 jam. Makan. Seng. Ada, makan masih ada. Seng. Jadi cuma tahan lapar. Beta sih ngerasa lapar juga. Itu dia yang beta bilang, beta sih ngerasa apa-apa lah, cuma rasa ngantuk. Halusinasi saya. Halusinasi, puji Tuhan sih. Terus ya sudah pas dijemput itu dong bawa beta 2 termos isi air panas dan air dingin. Terus dong kasih beta kismis. Beta berharap dong bawa nasi kan. Lapar loh. Kismis loh, kismis dengan kurma. Karena memang itu Ya, energinya manis ada kan, benda kecil yang energinya, nutrisinya luar biasa. Terus pas beta turun di situ, dong juga sempat khawatir gitu. Ya Enzo nggak apa-apa gini. Jadi dong tuh sing sadar semua bahwa beta belum turun. Karena saat itu dong juga mungkin kecapean, drop sekali, agak halu juga. Jadi kayak separuh juga baja langsung. Saya pikir apa-apa. Iya, Pokoknya saya pikir apa-apa lagi. Yang penting betanya sampai Iya, aja. karena yang lain juga pas sampai tenda juga pada muntah-muntah apa segala macam yang kayak gitu. Terus ya untungnya sih beta happy saja sih saat itu. Jadi pulang sehat sentosa aman. Sama sekali saya ada kepikiran, wah ini nih kayaknya dong saya naik ambil beta kapan nih. Sing sih beta kepikiran bagaimana caranya menghangatkan diri untuk beta tidur sejenak untuk beta punya energi bisa kembali lagi. Dan pas dong jemput juga kayak dong sempat, Enzo nggak apa-apa gini. Nggak apa-apa sih, tapi gue mau minta makan dong, ada nggak yang kayak gitu. Ya sudah. Dan kismis. Dan kele kismis. Dapat kismis ya. Selain cerita itu ada pengalaman apa yang waktu di Jejak Petualang yang paling saya ingat atau yang paling Tambora itu juga gunung. Jadi saat itu kita buka jalur. Buka jalur itu dengan tim SAR. Basarnas ya. Terus buka jalur baru. Biasa kan kalau orang mau naik Tambora itu ada jalur Pancasila atau jalur Dorencangan. Tambora ini di mana? NTB. Nusa Tenggara Barat. Ya. Terus saat itu katong buka jalur tuh jalur Doropeti. Menurut perkiraan 8 hari saja mendaki gunung. Ternyata 8 hari 11 saja. hari. 8 hari Saya saja. maksudnya kan ya perkiraannya Soalnya, 8 hari. Tapi ujung-ujungnya sampai 11. 11 hari dan itu sempat katong mengalami kekeringan, kehausan luar biasa karena Persediaan di air. titik yang seharusnya ada sumber mata airnya tertutup longsor. Jadi katong saya dapat air sama sekali dan itu karena katong buka jalur, saya ada manusia lain di jalur itu. Namanya bukan jalur. Namanya buka jalur tuh. Ngomong aja. Akhirnya kayak bertahan berjalan. Beta punya reporter satu sempat pingsan. Terus beta sampai sempat pakai hand sanitizer taruh di tangan, diangin-anginkan supaya merasa dingin. Asal saya diminum saya kehausan. Hampir tuh. Terus kayak beta sampai ambil rumput, beta gadoin rumput supaya ada apa air sedikit tuh aus nih. Baru saat itu suhunya Berapa lama tuh? itu Kekeringan selama ya? 1,5 hari kekeringan. Jadi 1 hari itu katong sing makan sama sekali juga Dan sing karena minum? sing minum. Karena kalau makan pikirnya nanti ada yang coklat-coklat gitu nanti aus. Terus makanan berat katong sing bisa masak karena saya ada air. Akhirnya katong jalan berusaha untuk sampai puncak dulu supaya bisa ketemu dengan pendaki lain yang lewat jalur Pancasila supaya bisa minta air. Pardon, ada tenaga sedikit turun di pos 5 Pancasila untuk ambil air. Oh, jalur yang dibuka ini ada tembusannya ketemu dengan jalur yang sudah Iya. ada. Oh. Tapi itu butuh waktu berapa hari? Sekitar 5 hari kah? 6 hari begitu. Dari jalur yang dibuka ketemu jalur yang sudah ada. Itu. Jadi itu sih sempat sing minum, sing makan. Itu jalan tuh sing rasa kaki sing lain, capek juga sing lain. Jalan autopilot. Jalan autopilot yang kayak jalan sah. Saya rasa apa lagi. Mati rasa pokoknya jalan aja Itu tuh. beta ingat sekali pas kata sudah pak air apa segala macam dan saat itu memang Tambora lagi panas sekali. Beta ingat suhunya 38-39 derajat Celcius. Itu orang di kota ada apalagi di gunung tuh. Terus Cuaca biasa dulu kan aus ya. dan saat itu beta masuk tenda, beta ingat sekali beta menangis beta bilang, Tuhan Yesus, Doa Bapak kami lagi. beta Tuhan Yesus, beta ingin teh kotak dingin. Terus beta menangis sambil dalam tenda, beta minta Tuhan Yesus, beta mau teh kotak dingin itu sah. Terus sampai air mata sampai Saya kira ada mujizat ada setekotak Seng. dan lain kan.
Tidak ada, Tuhan bilang tidak segampang itu Ferguson. Masa lalu lah mujizat itu nyata, tapi saya nggak gitu lah. Kan datang di merek-merek. Itulah kurang lebih seperti itu. Terus ya apa sih sebenarnya dari perjalanan kayak gitu sih, beta belajar banyak hal dan beta belajar bersyukur juga atas apapun yang beta miliki saat ini, karena kayak selama ini katong bernafas gampang, katong ya sudah biasa sah bernafas, kadang katong lupa kata katong bernafas tiap hari tuh. Tapi di saat di gunung di atas 4000 mdpl itu bernafas saja susah, katong bicara begini sah kosak. Jadi kayak di situ katong merasa katong punya nafas ini sangat berharga loh. Lebih bersyukur. Lebih bersyukur atas segala hal. Bersyukur atas es teh manis tuh sampai menangis nih. Coba perkara ingin minum yang dingin dan manis. Harus lalu. Berarti pelajaran-pelajaran yang saya dapat dari jejak petualang untuk kehidupan sehari-hari juga. Iya, itu hal yang kita tidak bisa pelajari di sekolahan. Pelajaran tentang kehidupan. Kita bertemu dengan orang dari berbagai macam suku, berbagai macam kebudayaan, berbagai macam dong punya kepercayaan. Kayak misalkan di tempat A dong masih percaya berhala, ya sudah gitu. Ikuti sah dong punya kehidupan bagaimana gitu. Di jejak petualang membentuk sih pun karakter yang sekarang sih? Atau kan memang sih pun karakter ini sudah ada dari sebelum? Pembentukan karakter itu menurut beta dari situ juga ada, karena dari mana saja sih pembentukan karakter tergantung di mana katong berdiam, katong bergaul, katong hidup, dari katong lingkungan sih. Saat itu beta bergaul dengan yang orang-orang kampung, jadi beta banyak tahu banyak hal, beta jadi lebih menghargai orang lain, beta lebih menghargai segala hal sih sebenarnya. Apa sih yang dulu sebelum saya terjun di dunia entertain atau sebelum saya masuk jejak petualang, saya punya sifat-sifat yang saya rasa, oh dulu beta begini, sekarang beta jadi orang yang kayak gini. Beta dulu bagaimana ya? Beta dulu merasanya bahwa jauh lebih pintar atau jauh lebih tahu. Padahal sih sebenarnya beta nol besar. Jadi pas ke tempat-tempat, ya jadi kayak selama ini beta merasa bahwa beta sudah tahu banyak hal. Ternyata pas beta berjalan, beta sih tahu banyak hal. Yang beta tahu ini masih sangat sedikit. Gitu. Orang Ambon bilang, the more you know, the more you don't know. Ya, sedap. Ambon bagian barat kan, itulah, begitu betul. Kalau saya lihat teman-teman di Maluku, gitu, maksudnya kan ketemu bicara orang Maluku, perempuan Maluku pertama yang naik ke Jayawijaya aja, menurut artikel itu bersih. Kita lupa saat itu kayak ada beberapa orang juga menyampaikan sih kayak ada anak-anak gunung yang memang sudah lama di dunia pergunungan, orang-orang Maluku memang udah bilang sih katanya baru pertama. Wanita pertama dari Maluku. Iya. Kalau untuk teman-teman, maksudnya anak-anak muda yang sekarang, apa yang sih bisa bagikan ke dong untuk profesi kese di orang Maluku kan masih sedikit. Iya. Bahkan bisa dibilang, aku beta saya tahu ya, mungkin beta kenalnya cuma saya aja. Tapi selain itu saya ada gitu. Apa yang saya bisa bagikan ke dong? Siapa tahu dong juga, lihat, Kak Cynthia di jejak petualang ini orang Maluku, orang Ambon gitu kan. Beta pengen jadi kayak dia gitu. Apa sih yang? Semoga ada yang begitu ya, soalnya dulu sih ada yang pas beta pertama kali masuk TV. Atau kasih yang ada orang Ambon yang berpikiran kayak gitu? Beta sih yang tahu, semoga ada ya. Pasti ada sih. Ya. Karena kayak pas beta baru muncul di TV tuh ada orang yang datang per beta mama dan bilang kata, ibu bayar berapa ke TV supaya Cynthia bisa masuk TV? Beta mama bilang, beta ada masuk TV, beta juga tahu di mana itu. Yang seperti itu gitu. Bayar. Dong pikir ya begitu gitu. Ternyata ya. Ibu saya bayar, ibu yang dapat bayaran dong. Ibu sudah jalan naik gunung hampir mati, kamu saya bayar. Kira-kira masa lalu lah ini. Terus ya menurut beta sih apapun potensi yang kamu punya atau apapun potensi yang memang kamu ingin miliki, ya belajar dan berani. Belajar Dan berani. Kalau cuma belajar lah tahu sampai diri sendiri saya yang tahu. For apa? Betul. Harus berani.
Itu dia. berani bergerak. Nanti saya bergerak, saya cuman pikir aja tapi saya Kalau cuma bergerak. ide banyak, oke, ide banyak. Tidak pernah eksekusi ya buat apa? Kalau katong eksekusi, katong tahu, oke, gagal, berhasil, gagal. Jadi katong tahu formulanya gitu loh. Formulanya apa yang bikin gagal, apa yang bikin katong berhasil. Itu dia. Teman-teman yang mau jadi seperti Cynthia Tengen, belajar dan berani. Iya. Gitu. Lalu untuk Tia, apalagi yang kedepannya yang saya mau capai, ataukah apa ya? Beta sih bingung juga kalau ditanya apa yang Beta mau capai, karena kalau masalah keinginan itu sangat banyak, sangat banyak. Tapi ya semoga keinginannya bisa tercapai sih. Sekarang sih Beta lagi fokus untuk jalanin program 54 Taman Nasional itu. Iya, karena itu kan kementerian. luas tuh, 54 Taman Nasional, satu Taman Nasional saja Binaya. Oh, Binaya masuk nih? Iya, masuk Taman Nasional Manusia lah. Manusia lah masuk. Iya. Itu kan sangat luas. Kemudian Taman Nasional Lawrence dari Jaya Wijaya sampai macam-macam kan wilayahnya gitu. Dan sebenarnya program ini bukan sekedar program jalan-jalan, tapi juga ada edukasinya, karena kadang orang pikir, oh wilayah Taman Nasional itu berarti tidak boleh dibangun resort, tidak boleh orang ke sana, tidak boleh dimasuki oleh orang awam. Padahal sebenarnya di Taman Nasional itu memang ada zonasinya. Jadi ada zona pemanfaatan, terus ada zona penelitian, segala macam. Jadi menurut zonasi itu sebenarnya bisa saja, tergantung dengan ketentuannya kan. Kadang kan orang ingin tahu tapi cuap-cuap duluan gitu. Jadi edukasi orang. Ya, jadi di situ ada edukasinya juga supaya orang tahu juga. Kadang orang supi di tempat A, B, C, tapi dong sen tahu kalau itu kawasan Taman Nasional. Dan dong sen tahu bahwa kalau masuk kawasan Taman Nasional misalkan untuk syuting atau apa, harus ada izinnya. Harus ada simaksinya kalau mau masuk segala macam. Kayak gitu. Berarti sekarang saya lagi fokus untuk ke itu dulu. Iya. Oke. Dan usaha sih. Dan usaha. Acuan, Ya. life. Semoga skincare bisa ekspansi juga kan. Iya, semoga ya. Kopi juga bisa ekspansi juga. Iya. Nanti juga bilang-bilang ya berapa franchise-nya. Siapa tahu ketemu tertarik. Nanti ada kirim proposal. Oke teman-teman semua, thank you so much buat teman ketemu sepanjang ini. Satu dari amatir, Cynthia Tengen, ketemu pamit, bye. Dadah.